Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Hasanah Trans 7. Kami kembali hadir untuk menyapa Anda. Sahabat adalah teman dalam perjuangan visi dan misi yang sama. Keberadaan sahabat menghapus kesendirian ketika menghadapi tantangan kehidupan. Maka kesetiaan dan loyalitas para sahabat kepada Rasul utusan Allah berbuah kenikmatan yang tiada tara. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Nasai, dan Ibnu Majah. Ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Nabi pasti masuk surga. Abu Bakar pasti masuk surga. Umar, Utsman, Ali, Tolhah, Az-Zubair bin Awam, Sa'ad bin Malik, Abdurrahman bin Auf. Kalaulah aku mau, niscaya aku sebutkan yang ke-10. Lalu ada sahabat beliau yang bertanya, siapakah yang ke-10? Rasulullah terdiam. Setelah ditanya untuk kedua kalinya, beliau bersabda, Sa'ad bin Zaid. Kemuliaan para sahabat sesuai dengan dalil naqli yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Penegasan keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum secara otomatis menjadi bagian dari akidah kita. Karena dalam Islam, meyakini dan percaya terhadap isi Al-Quran menjadi bagian dari rukun iman. Maka Hasanah di hari ini secara khusus akan membahas kisah-kisah seputar kesetiaan dan loyalitas para sahabat Rasulullah. Utamanya keempat sahabat Nabi berjuluk Khulafaur Rasyidin yang melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Islam selepas wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, siapakah laki-laki pertama yang berislam setelah turunnya wahyu pertama di Gua Hiro? Dia bernama Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Kita lebih mengenalnya sebagai Abu Bakar Ash-Shiddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu. Dan inilah penjelasan Rasulullah SAW atas diri Abu Bakar. Sesungguhnya orang yang paling berjasa kepadaku dalam persahabatannya dan persaudaraannya adalah Abu Bakar. Seandainya aku boleh mengangkat seorang khalil atau kekasih selain Rabbku, niscaya aku mengangkat Abu Bakar sebagai khalil. Akan tetapi yang ada adalah persaudaraan Islam dan kasih sayangnya. Tidak tersisa sebuah pintu di masjid kecuali ia ditutup selain pintu Abu Bakar. Ada 2 pokok utama keutamaan Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Pertama adalah persaudaraan beliau terhadap Rasulullah SAW. Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah laki-laki dewasa yang pertama kali masuk Islam. Gelar Ash-Shiddiq menjadi sematan di belakang nama Abu Bakar karena tidak pernah sekalipun ia mendustakan, mempertanyakan, dan mengingkari ucapan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah yang langsung membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Padahal dalam peristiwa ini ada sebagian kaum muslim yang kembali murtad karena berani menuduh Nabi Muhammad SAW berbohong. Kawanmu itu mengaku bahwa dia telah melakukan perjalanan malam hari ke Masjid Aqsa kemarin malam. Padahal kami mengendarai punggung unta ke sana sebulan penuh. Maka inilah jawaban Abu Bakar. Jika dia berkata demikian, dia pasti jujur. Abu Bakar Ash-Shiddiq di masa jahiliyah memiliki tabiat dan perilaku yang mirip dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menjadi kecintaan kaum Quraisy karena akhlaknya, jujur dan terpercaya. Sedangkan Abu Bakar menjadi kecintaan bangsa Quraisy karena dialah sosok pria berilmu yang lihai berdagang serta berniaga. Abu Bakar Ash-Shiddiq tidak pernah sekalipun menyembah berhala meski di masa jahiliyah. Selain itu, beliau juga tak sekalipun meminum khamar meski Allah Subhanahu wa taala belum mengangkat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi. Kesyirikan dan kebodohan tidak pernah melekat pada diri Abu Bakar meski ia pernah hidup tak kurang dari 30 tahun di masa jahiliyah.
Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, satu-satunya orang yang menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi di Gua Sur ketika berhijrah. Perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Madinah bukanlah jalan yang mudah. Dan di Gua Surlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi dan Abu Bakar Asy-Siddiq berjihad dengan cara menjadi penjaga sang Nabi terakhir. Maka Rasulullah pun bersabda kepada sang sahabatnya itu, "Engkau adalah sahabatku di Haud dan sahabatku di Gua." Para ulama menjelaskan maksud dari Haud adalah telaga Al-Kautsar yang ada di alam akhirat. Abu Bakar Asy-Siddiq selalu mendampingi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjihad di medan tempur. Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu tetap setia bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk ketika mengalami kekalahan di perang Uhud dan Hunain. Kesetiaan, pengorbanan, dan keberanian Abu Bakar Asy-Siddiq menjadi cerminan keimanan beliau. Bahkan ketika perang Badar berlangsung, Abu Bakar Asy-Siddiq tetap mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal anak kandungnya sendiri Abdurrahman berada dalam barisan kaum kafir Quraisy bersama Abu Jahal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering memuliakan sang sahabat Abu Bakar Asy-Siddiq. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, beliau bersabda, "Aku tidak mengambil manfaat harta seseorang seperti aku mengambil manfaat dari harta Abu Bakar." Maka Abu Bakar menangis seraya berkata, "Bukankah diriku dan hartaku untukmu, ya Rasulullah?" Keutamaan sedekah semua manusia mungkin tidak akan pernah mencapai kesempurnaan sedekah Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk bersedekah, Abu Bakar Asy-Siddiq langsung menyerahkan seluruh hartanya untuk jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku menyisakan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya." Hal ini membuat sahabat radhiyallahu anhum lainnya berdecak kagum. Hingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Aku tidak akan pernah bisa mengalahkanmu dalam segala hal selamanya." Di tahun kelima kenabian, barisan kaum muslimin di Mekah semakin tertekan dan tersiksa. Maka sejumlah kaum muslimin akan berangkat menuju Habasyah untuk berhijrah. Di masa itu, siksaan kaum kafir Quraisy memuncak hingga seorang bernama Abu Jahal mengumumkan sebuah sayembara. Dia berkata bahwa siapapun penghuni kota Mekah yang mampu membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Maka Umar bin Khattab langsung berkata kepada Abu Jahal, "Wahai Abul Hakam, apakah hadiahnya benar?" Dan Abu Jahal menjawab, "Ya." Maka setelah mendapatkan penjelasan ini, dengan segera Umar bin Khattab menghunus pedangnya dan pergi mencari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanannya mencari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata kata hati Umar bin Khattab berkata, batinnya memberikan pencerahan. Kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejatinya merupakan perkara lurus. Pembawa agama ini adalah seorang pria yang jujur dan fasih. Kata batin ini membuat Umar bin Khattab menjadi ragu. Maka Umar pun berkunjung ke rumah adik perempuannya, Fatimah binti Khattab. Di dalam rumah itu ada sang Fatimah dan suaminya Sa'id bin Zaid dan Khabab bin Al-Arab. Fatimah dan suaminya sedang mendengarkan bacaan surah Toha dari Khabab. Dan ketika mendengar Umar bin Khattab datang ke rumah mereka, Fatimah menyembunyikan lembaran surah Toha itu. Dalam keadaan pedang terhunus, Umar bin Khattab berkata kepada sang adik, "Apa yang telah kalian bacakan tadi?" Fatimah dan Sa'id menjawab, "Sesungguhnya engkau tidak mendengar apa-apa." Umar bin Khattab kembali bertanya, "Tidak, demi Allah. Ada yang berkata bahwa kalian berdua telah mengikuti agama Muhammad."
Dan dengan segera Umar bin Khattab memukul Sa'id. Melihat hal ini, Fatimah segera melindungi suaminya. Akibatnya pukulan Umar membuat kepala Fatimah terluka. Setelah mendapatkan siksaan, Sa'id dan Fatimah berkata kepada Umar, "Benar, kami telah masuk Islam. Kami telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Lakukanlah apa yang ingin engkau lakukan." Dan saat Umar melihat darah menetes dari kepala sang adik, Umar bin Khattab menghentikan siksaannya. Dan ia berkata kepada adiknya, "Berikan lembaran yang tadi aku dengar bacaannya. Aku ingin melihat apa yang dibawa oleh Muhammad." Umar membaca ayat demi ayat hingga dia berkata, "Betapa bagus dan mulianya perkataan ini." Maka mendengar hal ini, Khabbab berkata kepada Umar, "Wahai Umar, sesungguhnya kemarin aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Abul Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab.'" Mendengar perkataan Khabbab, maka Umar berkata, "Di manakah Muhammad? Aku akan datang ke sana untuk masuk Islam." Maka Khabbab berkata, "Rasulullah SAW berada di sebuah rumah di Bukit Syafa. Beliau sedang bersama para sahabatnya." Umar pun segera membawa pedangnya menemui Rasulullah. Dan setibanya, ia mengetuk pintu. Para sahabat menjadi khawatir melihat kedatangan Umar bin Khattab dengan membawa pedang yang terhunus. Sahabat sekaligus paman Nabi, Hamzah bin Abdul Muthalib, berkata, "Biarkan dia masuk. Jika dia datang menginginkan kebaikan, kita berikan kepadanya. Namun jika dia datang menginginkan keburukan, kita akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri." Rasulullah SAW bersabda, "Izinkan dia masuk." Ketika Umar bin Khattab memasuki rumah, Rasulullah SAW segera mendekati Umar dan berkata, "Wahai Ibnu Khattab, apa yang membawamu datang ke sini? Demi Allah, aku tidak melihatmu menghentikan perbuatanmu sampai Allah menurunkan azabnya atasmu." Dan Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, aku datang kepadamu untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan apa yang engkau bawa dari Allah?" Maka Nabi Muhammad SAW menyerukan takbir ketika Umar bin Khattab menyatakan keislamannya. Barisan kaum muslimin semakin kuat dengan kehadiran Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang selama 5 tahun menjadi musuh besar Islam menjadi seorang pembela utama kenabian Rasulullah SAW. Keutamaan Umar bin Khattab terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Sesungguhnya, penghuni derajat-derajat yang tinggi terlihat oleh orang yang berada di bawah mereka. Seperti kalian melihat bintang yang terbit di ufuk langit. Sesungguhnya Abu Bakar dan Umar termasuk mereka, dan keduanya dalam kenikmatan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tak hanya memiliki keberanian dan fisik sempurna. Sebagai seorang mujahid dan prajurit, Umar bin Khattab memiliki kecerdasan yang luar biasa. Pendapat beliau mengenai ilmu agama beberapa kali mendapatkan pembenaran dari Al-Quran. Salah satunya adalah pendapat Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW mengenai penetapan maqam Ibrahim sebagai tempat sholat. Maka turunlah surah Al-Baqarah ayat ke-125. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. Keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terdapat dalam banyak sabda Rasulullah SAW. Salah satunya adalah sebuah hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Di antara umat-umat sebelum kalian, ada orang-orang yang diberi ilham, dan mereka bukan para nabi. Jika pada umatku terdapat seseorang yang demikian, orang itu adalah Umar. Setelah kita mengenal Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kita mengenal sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
Sebagai seorang saudagar kaya yang dermawan, namun ada satu sifat paling menonjol pada diri beliau, dan itu adalah sifat malu. Tingginya rasa malu dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengakar pada kepribadiannya, sehingga Rasulullah SAW pernah menyatakan, "Umatku yang paling penyayang pada sesamanya adalah Abu Bakar. Yang paling keras dalam persoalan agama Allah adalah Umar. Dan yang paling pemalu adalah Utsman." Rasa malu membimbing Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melakukan berbagai keutamaan. Di hari saat Rasulullah menyampaikan dakwah dan menyampaikan risalah kenabian, dia malu pada dirinya sendiri karena tidak segera menjawab seruan Rasulullah SAW. Maka dia pun segera beriman dan membenarkan kerasulan Muhammad bin Abdullah SAW. Ketika kaum musyrikin menghalang-halangi dakwah, rasa malunya membawa dirinya mengorbankan kekayaan, keluarga, dan rumahnya. Utsman juga memilih berhijrah karena dia akan merasa malu kalau sampai didahului oleh kaum yang lemah dan para hamba dalam berhijrah. Pada saat Rasulullah SAW menyerukan jihad, dia merasa malu untuk berdiam diri di rumahnya sehingga segera memenuhi seruan untuk berjuang di jalan Allah. Saat dia mendengar Rasulullah SAW menyerukan agar berinfak untuk mempersiapkan perbekalan bagi pasukan kaum muslimin, rasa malunya menolak untuk bersikap kikir terhadap hartanya. Sifat malu dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu semakin kuat ketika beliau menjadi khalifah yang ketiga. Setelah masa Abu Bakar Asy-Syiddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, ketika mengangkat panglima perang atau gubernur wilayah, beliau memilih sosok terbaik. Jika ada hukum Allah yang dilanggar, rasa malunya mendesak dirinya untuk segera merealisasikan hukuman. Utsman tak ingin Allah melihatnya lambat dalam melaksanakan hukum syariah. Bahkan ketika para pemberontak mengepungnya dan menuntut agar dia menanggalkan jubah kekhalifahan, dia dengan tegas menolak. Karena Nabi SAW memerintahkan padanya untuk tidak menanggalkan dirinya. Maka dia merasa malu untuk mendurhakai Rasulullah SAW meski dia harus membayar mahal untuk itu dengan darahnya. Rasa dermawan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbukti ketika Masjid Nabawi terasa sempit. Banyaknya jamaah yang ikut sholat berjamaah membuat Rasulullah SAW berniat membeli tanah milik salah seorang sahabat untuk keperluan perluasan masjid. Maka Rasulullah menyampaikan himbauannya, "Siapa yang membeli tanah keluarga Fulan lalu menambahkannya ke masjid akan memperoleh kebaikan dari tanah itu di surga." Utsman pun segera membelinya dari harta pribadinya seharga 25.000 dinar. Setelah Fatu Mekah atau penaklukan kota Mekah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu membeli sebuah rumah yang cukup luas yang menempel dengan Masjidil Haram seharga 10.000 dinar. Lalu rumah itu ditambahkan ke area masjid. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkata, "Setiap kali datang hari Jumat, saya memerdekakan seorang budak sejak saya masuk Islam. Jika saya tidak mendapatkan budak yang bisa dimerdekakan pada hari Jumat itu, saya gabungkan ke Jumat berikutnya." Bahkan pada Utsman berada dalam kepungan para pemberontak di hari-hari terakhirnya, beliau masih sempat memerdekakan 20 orang budak. Persahabatan Utsman bin Affan dengan Rasulullah SAW berkembang menjadi hubungan keluarga karena Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menikahi Ruqayyah binti Muhammad SAW. Ketika Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia, Rasulullah SAW kembali mengangkat Utsman sebagai menantu dengan menikahinya dengan Ummu Kulsum. Keutamaan Utsman yang memiliki takdir mampu menikahi dua putri Nabi SAW membuatnya memiliki gelar Zunnur Ain, yang artinya pemilik dua cahaya. Saat perang Khaybar berlangsung, Rasulullah SAW hendak memberikan bendera komando perang kepada seseorang. Kisah ini terdapat dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah,
akan aku serahkan bendera ini esok hari kepada orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dan dia dicintai Allah dan Rasul-Nya. Semoga Allah memberikan kemenangan melalui dirinya. Maka semalam suntuk para sahabat membicarakan siapakah di antara mereka yang akan diberikan bendera tersebut. Keesokan harinya para sahabat mendatangi Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, "Di manakah Ali bin Abi Thalib?" Mereka menjawab, "Kedua matanya sedang sakit." Rasulullah SAW memerintahkan, "Panggil dan bawa dia kemari." Kemudian dibawalah Ali ke hadapan Rasulullah SAW. Lalu beliau meludahi kedua matanya yang sakit seraya berdoa untuknya. Seketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sembuh total, seolah-olah tidak tertimpa sakit sebelumnya. Kemudian Rasulullah SAW menyerahkan bendera kepadanya. Lalu Ali bin Abi Thalib berkata, "Wahai Rasulullah, aku memerangi mereka sampai mereka menjadi seperti kita." Rasulullah bersabda, "Majulah dengan tenang sampai engkau tiba di tempat mereka. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam dan sampaikanlah hak-hak Allah yang wajib mereka tunaikan. Demi Allah, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada seseorang melalui dirimu, sungguh lebih berharga bagimu daripada memiliki onta-onta merah." Lain halnya dengan kisah dalam perang Tabuk. Saat itu Rasulullah SAW tidak menyertakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam pasukan perang. Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib agar menjadi wakil Rasulullah di kota Madinah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang merasa tidak nyaman karena yang tinggal bersama wanita, anak-anak dan orang tua yang uzur mendapatkan hiburan dari Rasulullah dengan sabda beliau. Rasulullah SAW pernah memberi tugas Ali bin Abi Thalib saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak di rumah. Ali pun berkata, "Wahai Rasulullah, engkau hanya menugasiku untuk menjaga anak-anak dan wanita di rumah." Maka beliau menjawab, "Tidakkah engkau rela mendapatkan kedudukan di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa? Hanya saja tidak ada nabi setelahku." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah pembelaan Rasulullah SAW terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mendapatkan tuduhan dari orang-orang munafik bahwa dia merasa berat untuk berangkat perang. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah menantu dari Rasulullah SAW. Beliau termasuk ahlul bait Rasulullah SAW. Kedudukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sejajar dengan para istri Rasulullah SAW. Karena sejatinya ahlul bait adalah seluruh istri dan keturunan Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu merupakan ayah dari dua orang cucu kesayangan Rasulullah SAW, yaitu Hasan dan Husain radhiyallahu anhum. Dan keduanya menjadi pemimpin para pemuda di surga. Rasulullah bersabda, Al-Hasan dan Al-Husain adalah pemimpin pemuda ahli surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Status ahlul bait yang melekat pada diri Ali bin Abi Thalib salah satunya karena adanya hubungan pernikahan, sehingga sama dengan yang terjadi pada Abu Bakar Ash-Shiddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Ngatur tentang sumpah. Kita pasti pernah bersumpah, tetapi ternyata sebahagian orang ada yang sumpahnya itu sesuai dengan apa yang sudah disunnahkan oleh Rasul. Tapi ada di antara mereka juga yang sumpahnya itu terkadang malah nauzubillah min dzalik, justru menjerumuskan mereka kepada kesyirikan. Bagaimana tata cara dan tuntunan sumpah yang sudah disampaikan oleh Rasul SAW? Yang pertama sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul dalam sebuah hadis sahih riwayat Bukhari. Man kana halifan falyahlif billah. Barang siapa yang bersumpah, maka hendaknya dia itu bersumpah atas nama Allah. Au liyasmut. Kalau nggak mampu bersumpah atas nama Allah, maka hendaknya dia diam. Ini artinya larangan. Kita bersumpah itu atas nama Allah, demi Allah, bahasa kita ya, demi Allah, tidak boleh dengan yang lainnya. Kalau bahasa Arabnya itu billahi, wallahi, tallahi, ya, dengan lafaz-lafaz ya, dengan lafaz-lafaz yang sudah ditentukan di dalam syariah.
Tidak boleh kita demi Lata, tidak boleh. Demi Uzza, tidak boleh. Demi gunung, tidak boleh. Ini termasuk salah satu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Bahkan ini bisa menjerumuskan seseorang ke lembah kesyirikan. Ini yang harus diwaspadai. Yang kedua, ketika orang itu bersumpah dengan sumpah yang baik, dengan sumpah yang tidak membawa dia kepada kemaksiatan, terjerumus dalam hal-hal yang berbau dosa, maka sumpah ini wajib untuk dia laksanakan. Sumpah ini wajib untuk dia laksanakan. Kalau kita melihat dengan apa yang disampaikan, kita bisa melihat hukum sumpah ini ada 5 hukum. Dia tidak hanya sekedar wajib saja atau tidak sekedar mubah saja, bahkan mungkin tidak sekedar haram. Sumpah bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, bisa makruh, bisa haram. Bagaimana sumpah yang wajib? Artinya seseorang di kondisi itu wajib bersumpah, nggak boleh nggak bersumpah. Ketika sumpahnya membawa kebaikan kepada kaum muslimin dan kaum muslimin terhindar dari kebinasaan, wajib bersumpah. Contoh misalkan ketika ada musuh meminta dia untuk bersumpah terhadap satu hal, dan kalau tidak bersumpah maka akan dibunuh seluruh kaum muslimin, maka kala itu dia wajib untuk bersumpah. Itu sumpah yang wajib. Yang kedua, sumpah sunnah. Sumpah sunnah ini ketika dia bersumpah, kaum muslimin terhindar dari kejelekan. Contoh misalkan ada 2 orang yang bertikai. Dia melihat bahwa orang yang bertikai itu salah satunya berbuat baik dan memuji orang yang dia musuhi. Maka dia nggak ada masalah ketika dia ingin menjelaskan bahwa temannya itu baik, kenapa kamu harus bermusuhan? Oh, mungkin temannya tidak percaya itu. Bohong segala macam. Dia katakan, sumpah demi Allah bahwa temanmu kan begini. Ini hukumnya sunnah. Karena kalau dia mampu melakukan sumpahnya itu, mengucapkan sumpahnya itu, teman-temannya jadi berbaik. Ada hukum sumpah yang makruh. Bagaimana sumpah yang makruh? Ketika seseorang bersumpah atas hal-hal yang makruh. Rasulullah SAW mengatakan, al-halif itu munafiqatun lis-sil'ah. Sumpah itu memudahkan orang untuk bisa menjual barangnya, tapi mumhiqatun lil barakah. Itu mengurangi berkahnya. Artinya Rasul mengatakan bahwa sumpahnya pedagang ini terkadang makruh. Ada orang berdagang gitu ya, menawarkan barangnya kepada pembelinya, dia katakan, demi Allah ini barang terbagus, demi Allah ini barang terbaik. Disebut nama-nama Allah, padahal kadang-kadang barangnya belum tentu yang terbaik. Maka ini jatuhnya pada kalimat makruh, pada hukum makruh. Bisa jadi barangnya cepat laris, tapi barokahnya jadi hilang. Berikutnya, sumpah yang haram. Haram bagi seseorang untuk bersumpah ketika dengan sumpahnya dia terjun ke dalam lubang kemaksiatan. Dia mengatakan, sumpah saya lakukan ini, padahal dia tidak melakukan. Maka ini termasuk sumpah yang haram. Lalu bagaimana kalau seandainya seseorang melanggar sumpah? Kalau seseorang melanggar sumpah, maka akan ada kafaratnya. Ada 3 macam sumpah. Ya. Ada 3 macam sumpah yang ini membuat orang juga berbeda antara satu dengan yang lain kafaratnya. Yang pertama, sumpah guyon bahasa kita. Ya. Dia orangnya sangat mudah bersumpah, tapi niatnya bukan untuk bersumpah. Ya. Dia sering sekali nyebut sumpah demi Allah, tapi pada hakikatnya hatinya tidak menginginkan sumpah. Maka yang seperti ini tidak ada kafaratnya. Yang kedua, sumpah yang memang dia ucapkan untuk ditepati, tapi ternyata 1-2 hal membuat dia tidak bisa menepatinya. Bagaimana kafaratnya? Yang pertama, ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah. Yang pertama, dia harus memberi makan 10 orang fakir miskin. Besarannya berapa? 1 sok. 1 sok itu seperti ini. 1 sok, ya. Fakir miskin, dia ambil dari berasnya mungkin, ya, atau seperti ini. 1 sok, ya. Fakir miskin, dia ambil dari berasnya mungkin, ya, atau apanya, ya, sebanyak ini diberikan kepada 10 orang fakir miskin. Lalu kalau seandainya tidak bisa, dia berikan 10 orang pakaian, ya, fakir miskin juga. Diberikan 10 pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Atau disuruh memilih juga, dia memerdekakan budak. Kalau 3 hal ini tidak bisa, tidak punya harta untuk sedekah, makanan, pakaian, apalagi membebaskan budak, apalagi sekarang juga tidak ada perbudakan, apa yang harus dilakukan? Kalau memang tidak mampu melakukan ini, maka dia diminta untuk berpuasa 3 hari. Itulah kafarah bagi sumpah yang kedua. Lalu sumpah yang ketiga bagaimana? Sumpah untuk melaksanakan kemaksiatan atau sumpah yang saya tadi sebutkan haram tadi, ya. Atau bahkan mungkin sumpah kesyirikan. Dia mengatakan demi Lata, demi Uzza, demi gunung, segala macam. Ini ada kafaratnya juga, tapi kafaratnya bukan yang tadi. Kafaratnya apa? Ketika dia bersumpah dengan nama selain Allah, maka hendaknya dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah.
Demi ibuku, salah yang sumpah. Dia harus mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Begitu yang termaktub dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari. Tapi kalau seandainya dia bersumpah dengan sumpah bohong, maka apa yang dianjurkan oleh Rasul? Hendaknya dia bertaubat dan diikuti dengan sedekah jauh lebih baik, ya. Sebagai bentuknya dia bersedekah, terserah, besarannya tidak ditentukan seperti sumpah yang nomor 2. Terakhir, lalu bagaimana kalau seandainya dia bersumpah diiringi insya Allah? Demi Allah, insya Allah saya hadir. Apakah ketika dia tidak bisa hadir dalam satu pertemuan yang dia sudah bersumpah akan hadir, dia harus membayar kafarat? Dalam beberapa riwayat yang disampaikan dan jumhur ulama mengatakan ketika seseorang bersumpah lalu diikuti dengan kalimat istithna, kalimat insya Allah, maka dia tidak wajib untuk membayar kafarat. Semoga dengan sumpah yang kita ucapkan, sumpah ini bisa membuat kita mulia di sisi Allah dan memasukkan kita ke dalam surga. Amin. Selain dengan menyebut lafaz Allah, kita pun diperbolehkan bersumpah dengan menyebutkan salah satu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah yang agung. Seperti, demi Ar-Rahman, saya tidak melakukan hal itu. Atau bisa pula bersumpah dengan mengucapkan, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, aku tidak mencuri. Hal ini sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan sahabat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersumpah dengan berkata, tidak, demi yang membolak-balikan hati. Hadis riwayat Bukhari. Allah satu-satunya yang berkuasa membolak-balikan hati hamba-hambanya. Sebab itulah Allah melalui lisan Rasulnya mensifati dirinya sebagai yang membolak-balikan hati hambanya. Lantas, mengapa seseorang dapat jatuh ke dalam kesyirikan hanya karena bersumpah dengan nama-nama selain Allah? Dahulu, bila orang yang bersumpah dan menepati apa yang dia sumpahkan, maka hal tersebut terjadi karena ruh orang yang namanya dijadikan sandaran sumpah tersebut telah rela dan mengabulkan sumpahnya. Sebaliknya, bila roh yang namanya dijadikan sandaran sumpah tidak rela, maka diyakini sumpahnya tidak akan terjadi. Padahal inilah bentuk kesyirikan, meyakini kekuatan selain Allah, dan mudarat akan datang dari apa yang dijadikan sandaran sumpah, bukan datang dari Allah Jalla Jalaluh. Berhati-hati pula lah menggunakan asma Allah dalam bersumpah. Misalnya dengan menyebut asma Allah untuk hal-hal yang tidak baik dan dilarang oleh agama. Sebab nama Allah sangat mulia dan oleh sebab itu harus dimuliakan. Barang siapa mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya yang dusta, maka sesungguhnya Allah mewajibkan baginya neraka dan mengharamkan baginya surga. Lalu seorang yang hadir bersama bertanya kepada Rasulullah, sekalipun terhadap sesuatu yang remeh ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya, sekalipun sebatang kayu arak yang digunakan untuk bersiwak. Hadis riwayat Muslim. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Di antara macam-macam sumpah adalah mubahalah. Apakah mubahalah itu? Kosakata mubahalah berasal dari bahasa Arab yang artinya laknat. Mubahalah termasuk salah satu metode dakwah yang laknat. Mubahalah termasuk salah satu metode dakwah yang disebutkan dalam Al-Quran. Metode ini digunakan untuk melawan orang kafir dan orang musyrik yang bersikap sombong dengan tidak mau menerima kebenaran, tetap kukuh di atas kebatilan dan kesesatan. Padahal telah disampaikan dalil-dalil yang sangat jelas yang menunjukkan kesesatannya. Suatu ketika, Allah pernah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menantang mubahalah orang-orang suku Najran. Suku Najran tak kuasa mencegah perkembangan Islam yang kian hari berkembang dan memikat penduduk daerah Najran. Apalagi sebagian penduduk yang tidak beragama Nasrani pun tertarik dengan Islam. Maka para pemuka Nasrani Najran mulai dibuat gelisah
dan dicekam rasa takut akan masa depan agama mereka. Maka pemuka-pemuka suku Najran tersebut itu tidak menemukan jalan lain kecuali dengan cara berdebat untuk menentukan kebenaran agama yang diridhoi oleh Allah. Dengan keputusan itu, maka akhirnya kaum Najran mengirimkan utusan ke Madinah untuk menemui Nabi dan berniat bulat untuk beradu argumen guna membuktikan kebenaran antara agama keduanya. Penantang debat utusan dari kaum Najran itu dipimpin oleh 3 orang terkemuka Najran, yakni Al-Aqid, Muhsin, dan seorang uskup agung dengan diiringi pula 2 orang Yahudi terkemuka. Utusan itu datang menemui Nabi di Madinah. Di depan Rasulullah, sang ukhup langsung mengajukan pertanyaan. Wahai Abul Qasim, yang tak lain merupakan sebutan untuk Nabi Muhammad, siapakah ayah Nabi Musa? Nabi pun menjawab dengan sopan dan lembut, Imran. Lalu sang uskup itu bertanya lagi, lalu siapakah ayah Yusuf? Yakub, jawab Nabi tanpa ragu. Sang uskup itu kemudian melanjutkan pertanyaan, semoga aku menjadi penebus bagi Anda. Lalu siapakah ayah Anda? Nabi menjawab dengan tegas, Abdullah bin Abdul Muttalib. Sang uskup itu bertanya lebih lanjut, siapakah ayah Isa? Sejenak Rasulullah diam. Wahyu dari Allah kemudian turun kepada Nabi Muhammad. Katakan, ia ruh Allah dan kalimatnya. Sang uskup lalu bertanya lagi, dapatkah ia menjadi ruh tanpa memiliki tubuh? Lagi-lagi sebuah wahyu disampaikan pada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 59. Usai mendengar jawaban itu, sang uskup mengajukan keberatan bahwa Isa alaihissalam diciptakan dari tanah. Sementara Rasul tak sedikit pun ragu karena Nabi Muhammad menyandarkan kebenaran itu dari wahyu. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Kebenaran mengenai Isa itu datang dari Allah Tuhanmu. Karena itu, janganlah termasuk orang yang ragu. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 60. Sang uskup lalu berkata, Muhammad, kami tidak menemukan ini ada di dalam Taurat, Injil, ataupun Zabur. Engkaulah orang pertama yang mengatakan tentang hal ini. Seketika itu, Nabi mendapat wahyu dari Allah yang berbunyi, siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu yang meyakinkanmu, maka katakanlah kepadanya, mari kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kalian, istri-istri kami dan istri-istri kalian, diri kami dan diri kalian. Kemudian mari kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 61. Setelah mendengar ayat tersebut, para utusan itu ternyata tidak mau kalah dan berkata, tetapkanlah bagi kita sebuah rapat yang hikmat. Setiap pihak bermohon pada Allah untuk mengutuk pihak yang lain jika mereka pendusta. Esok pagi, insya lain jika mereka pendusta. Esok pagi, insya Allah, jawab sang Nabi. Keesokan harinya, Rasulullah pergi menuju tempat yang sudah disetujui kedua belah pihak sebelumnya, guna mengadakan mubahalah, memohon kepada Allah agar ia melaknat dan menimpakan bencana besar kepada pihak yang batil. Bersamaan itu, utusan kaum Nasrani itu pergi bersama dengan beberapa keluarga mereka menuju tempat tersebut. Kedua kelompok kemudian berdiri dalam keadaan terpisah, menghadap ke arah sebuah bukit yang terlihat agak jauh. Setelah kedua pihak itu bertemu, utusan dari suku Najran meminta Rasulullah untuk mengikrarkan mubahalah lebih dulu.
Rasulullah pun maju beberapa langkah dan mubahalah pun hendak diikrarkan. Tapi tiba-tiba terjadi satu hal di luar dugaan. Langit yang semula menenteramkan tiba-tiba tampak mencekam, dan di atas bukit pun tampak awan hitam yang bergumpal-gumpal. Bahkan makin lama justru semakin berwarna merah menyala, mirip bola api yang berkobar terang dan menyala-nyala hendak menghancurkan segala sesuatu yang berada di bukit. Awan yang bergumpal itu kemudian perlahan-lahan bergerak ke tempat dilangsungkannya mubahalah. Setelah melihat warna langit yang tiba-tiba mencekam itu, sontak utusan dari kaum suku Najran merasa dicekam rasa takut. Hati mereka pun digerus perasaan gelisah jika laknat itu benar-benar menjadi kenyataan. Maka para utusan dari kaum Najran itu saling pandang, dan salah satu dari mereka berkata, "Demi Allah, dia itu nabi sejati, dan jika dia mengutuk kita, niscaya Allah menjawab doanya dan menghancurkan kita semua. Maka satu-satunya jalan yang dapat menyelamatkan kita semua di sini adalah memohon kepadanya agar melepaskan kita dari rapat ini." Sang uskup menimpali ucapan itu lantaran di hatinya digelayuti rasa takut yang tak bisa dilawan. "Wahai kaum, sungguh aku melihat wajah-wajah manusia yang jika mereka minta pada Allah menggerakkan gunung, dia pasti akan melakukannya. Jangan adakan rapat ini, atau kalian akan dihancurkan, dan tak akan ada lagi orang Nasrani tinggal di bumi hingga hari kebangkitan." Utusan kaum Najran itu pun menghadap pada Rasulullah. Mereka meminta kepada Rasulullah untuk mengurungkan mubahalah, sebab mereka semua dicekam ketakutan yang sungguh luar biasa. Tak terbayangkan dalam benak mereka semua jika laknat dari Allah itu benar-benar akan datang dan menghanguskan tubuh mereka. Tak terbayangkan jika ucapan Nabi untuk mengutuk utusan kaum mereka itu kemudian menjadi kenyataan. Maka utusan kaum Najran itu kemudian memohon kepada Nabi, "Abul Qasim, bebaskan kami dari rapat yang khidmat ini." Rasulullah akhirnya memenuhi permintaan utusan tersebut untuk mengurungkan mubahalah dan membatalkan laknat Allah itu tiba. Tetapi Rasulullah memperingatkan bahwa mereka akan tetap ditimpa laknat Allah kalau mereka tidak menyadari akan kesalahan mereka lantaran telah berani menentang Rasulnya untuk melakukan mubahalah. Sejak saat itulah tak ada lagi halangan dan rintangan dari kaum Najran ketika utusan Rasulullah menyebarkan dakwah Islam ke daerah Najran. Islam berkembang dengan pesat, membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Alhamdulillah, takdir Allah masih mempertemukan kita lagi. Dan kali ini Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir membawakan informasi kesehatan Islami. Hewan ternak adalah jenis hewan yang banyak dibudidayakan oleh manusia. Pemanfaatan hewan ternak bagi kehidupan manusia tercantum dalam Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat ke-21. Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyak untuk kamu. Dan sebagian daripadanya kamu makan. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 21. Dalam dunia peternakan secara umum, kelompok hewan ternak terbagi atas dua jenis, yaitu ternak jenis ruminansia atau hewan berlambung ganda dan ternak unggas. Contoh hewan ternak ruminansia adalah sapi, kambing, domba, dan unta. Hasil utama dari ternak ruminansia adalah daging, susu, kulit, dan bulu. Sedangkan jenis ternak yang kedua adalah ternak unggas, seperti ayam, bebek, angsa, burung puyuh. Beternak unggas memberikan hasil berupa daging, telur, dan bulu.
Pemirsa, dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-21, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan manfaat penciptaan hewan ternak. Dan dari redaksional ayat tersebut secara spesifik mengarah kepada penjelasan manfaat dari hewan ternak ruminansia. Karena dalam ayat tersebut Allah menjelaskan bahwa salah satu manfaat hewan ternak bagi manusia adalah mengambil air susu. Namun jika kita mempelajari struktur bahasa dalam Al-Quran, dalam surah ini Allah menggunakan kalimat mimma butuniha. Butuniha adalah sebuah kata jamak yang artinya perut atau lambung. Surah Al-Mu'minun ayat ke-21 merupakan salah satu bukti otentitas sekaligus orisinalitas wahyu Allah Subhanahu wa taala. Karena hampir 14 abad yang lalu, Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa kelompok hewan ternak yang bisa diambil susunya adalah jenis hewan yang memiliki lambung ganda. Dan itu terbukti hingga saat ini. Seluruh susu yang berasal dari hewan ternak selalu berasal dari jenis ruminansia, yaitu susu sapi, kerbau, kambing, domba, dan unta. Inilah salah satu bukti betapa Al-Quran merupakan mukjizat bagi Rasulullah SAW yang terjamin kebenarannya. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat beliau, "Tidaklah Allah mengutus seorang nabi, melainkan dia menggembala kambing." Lalu sahabat bertanya, "Apakah engkau juga?" Rasulullah SAW menjawab, "Iya, saya menggembala kambing dengan mendapatkan upah beberapa kirot milik ahli Mekah." Pemirsa, hewan ternak, khususnya kambing, ternyata memiliki kaitan erat dengan dakwah para nabi. Dan penggembala merupakan profesi dari seluruh para nabi. Ada fakta menarik terkait kecerdasan emosional seorang penggembala kambing. Pelajaran ya, mungkin pelajaran sehingga punya pengalaman. Karena para nabi kan langsung diangkat oleh Allah. Ketika diangkat, modalnya dia apa? Modalnya dia untuk memimpin nggak ada. Coba kita lihat ulul azmi deh. Nabi Nuh alaihissalam memang dari awal. Ya, dari awal. Nabi Ibrahim alaihissalam langsung aja jerung diangkat. Dia bukan seorang raja, gitu. Nabi Musa langsung tahu-tahu jereng diangkat oleh Allah. Bukan dia seorang pemimpin lebih dulu, gitu. Bahkan Nabi Muhammad SAW seorang pemuda, lalu berkhalwat, lalu jadi rasul, begitu. Jadi bukan seorang yang udah berjiwa besar, udah punya pemimpin baru diangkat, tidak ada. Bahkan Nabi Daud, bahkan Nabi Sulaiman yang raja. Ya, begitu. Jadi kalau lihat tidaklah para nabi diutus berarti ya, pernah menggembala kambing, berarti menggembala kambing itu adalah sebuah, kalau orang Betawi bilang trenan. Trenan itu apa ya? Latihan ya? Latihan. Seorang penggembala kambing memiliki tingkat kecerdasan emosional yang lebih baik. Salah satu efek dari menggembala kambing adalah mematangkan bagian-bagian otak yang memiliki fungsi penting terkait dengan kecerdasan emosional. Jadi kalau secara fungsi, otak manusia itu ada 3. Nah, ketika orang terbiasa dari kecil, apalagi Nabi umur 12 tahun sudah mulai menggembala, ini 3-tiganya ini berfungsi. Gitu, berfungsi secara rapi, secara utuh. The unit of human brain-nya berfungsi dalam menggembala. The mammalian brain-nya berfungsi sebagai penggembala, harus membuat semua gembalanya itu trust, percaya, gitu loh. Karena kambing kan unik yang seperti yang kita bahas tadi. Yang terakhir juga the reptilian brain-nya. Nah, ketika ketiganya ini berfungsi secara simultan dan baik, utuhlah semua fungsi otaknya. Karena tidak mungkin Allah memberikan the reptilian brain, the mammalian brain secara percuma. Pasti ada sesuatu. Kadang kita memerlukan reptilian brain, kadang kita memerlukan mammalian brain, tapi yang paling indah adalah sinergi kesemuanya menjadikan kita berjiwa pemimpin sebagaimana Rasulullah dan para nabi. Teori kecerdasan yang terkait dengan 3 bagian otak secara ilmiah bernama Triune Brain. Teori ini berkembang seiring dengan pendapat dari seorang ilmuwan di bidang neuroscience bernama Paul D. MacLean. Pria berkebangsaan Amerika ini meneliti sebuah hubungan antara kepribadian dan susunan otak seseorang. Reptilian brain secara khusus berfungsi sebagai bagian otak yang berhubungan dengan sifat dominan
dan perilaku mempertahankan eksistensi dan wilayah kekuasaan. Reptilian brain dalam bidang kedokteran jiwa atau psikiatri berhubungan dengan sifat berkuasa atau kekuatan untuk memimpin. Manusia yang memiliki bakat memimpin dan berlaku dominan adalah pribadi yang reptilian brain-nya berkembang dengan baik. Bagian kedua dari otak yang berkembang karena seseorang berprofesi sebagai penggembala adalah mammalian brain. Mammalian brain berkaitan erat dengan sifat mengasuh dan mengayomi. Dalam ilmu kedokteran jiwa atau psikiatri, mammalian brain dikenal dengan istilah neocortex, yang berhubungan dengan kecerdasan secara intelektual dan kemampuan berbahasa serta berkomunikasi. Bagian otak ketiga dari triune brain yang berkaitan dengan kegiatan menggembala adalah unique human brain. Dalam ilmu psikiatri, unique human brain dikenal dengan istilah limbic system. Limbic system adalah sebuah bagian otak yang berpengaruh terhadap emosi, perilaku, dan ingatan manusia. Limbic system adalah bagian paling dominan yang berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Pemirsa, pekerjaan sebagai penggembala kambing yang dijalani oleh semua nabi sebelum mereka mendapatkan wahyu dan risalah dari Allah ternyata memiliki kajian ilmiah. Kambing adalah sebuah hewan ternak yang sulit dikendalikan. Mereka memiliki insting yang sejatinya sulit diatur. Maka mungkin salah satu hikmah mengapa para nabi menjalani hidup sebagai seorang penggembala sebelum masa kenabian adalah sebuah latihan untuk menjadi seorang pemimpin dan pengayom dari sebuah kaum yang sulit dikendalikan. Wallahu a'lam bishawab. Berbagai olahan daging kambing memberikan banyak manfaat bagi tubuh manusia. Di antaranya adalah mengontrol diet alami. Mengkonsumsi daging kambing membantu mengontrol berat badan. Daging kambing memiliki lemak paling rendah dibanding daging sapi dan ayam. Setiap orang boleh-boleh saja ya. Jadi tidak masalah apakah makan sapi, kambing, ayam dan sebagainya. Itu kalau dilihat kandungan kolesterol kira-kira sama. Yang membedakannya adalah lemak jenuh. Jadi kita harus bedakan lemak jenuh dengan kolesterol, dua hal yang berbeda. Nah, bagi mereka yang punya risiko, yang selama ini minum obat untuk kolesterol, tentu yang itu yang harus lebih waspada. Tapi mereka yang tidak ada masalah dengan kolesterol tinggi, dengan trigliserid tinggi, saya bebas saja. Daging kambing tinggi akan zat besi sehingga mampu mencegah anemia. Satu porsi daging kambing cukup membantu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh karena asupan kalium dari daging. Bahkan, daging kambing menyediakan vitamin B12 yang amat penting untuk kesehatan sel darah merah dan niacin. Keunggulan lain dari daging kambing memiliki kurang dari 1 gram kolesterol dalam setiap 100 gram daging, sehingga menyehatkan untuk jantung. Daging adalah bahan makanan yang terlezat. Kelezatan daging terletak pada kesempurnaan bahan yang terkandung di dalamnya. Salah satu bahan yang terkandung di dalam daging adalah lemak, dan lemak sejatinya merupakan sumber dari rasa gurih. Kandungan lemak pada daging domba dan kambing adalah 4 hingga 5 gram per 100 gram. Sedangkan kandungan lemak pada daging sapi hanyalah 1,5 hingga 2,8 gram saja. Artinya, kandungan lemak pada daging kambing dan domba hampir 3 kali lipat daging sapi. Tingginya kadar lemak pada akhirnya menjadikan cita rasa daging kambing dan domba menjadi lebih lezat. Terlebih jika diolah dengan cara dibakar atau dipanggang. Karena dengan pemanggangan, lemak akan mencair dan meleleh sehingga menjadi minyak yang akan menimbulkan bau harum saat terbakar. Namun, tingginya kadar lemak juga membuat daging kambing dan domba menjadi lebih bau dibanding daging sapi. Lemak secara ilmiah bersifat menyerap bau, sehingga higienitas dalam mengolah daging kambing dan domba harus lebih ditingkatkan demi menurunkan kadar bau. Lemak pada daging juga memudahkan penyerapan vitamin A, D,
E, dan K. Karena keempat vitamin tersebut hanya akan mampu terlarut dan diserap oleh tubuh ketika berikatan dengan lemak. Lemak dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber nutrisi. Salah satu lemak yang dibutuhkan tubuh atau disebut dengan asam lemak esensial adalah asam linoleat dan linolenat. Dalam standar nutrisi yang dikeluarkan oleh Badan Pangan dan Nutrisi Amerika Serikat, 5-10% makanan kita harus mengandung asam linoleat. Bentuk lain dari asam lemak esensial adalah omega 3 dan 9 yang berasal dari daging, termasuk daging kambing. Dalam daging, kambing, dan domba terdapat kandungan protein sebesar 21 hingga 22 gram dalam 100 gram. Sedangkan dalam daging sapi terdapat protein sebesar 23 hingga 24 gram dalam 100 gram. Menurut Harvard School of Public Health, protein dalam daging kambing juga membantu menekan rasa lapar sehingga Anda makan lebih sedikit. Menurut standar asupan nutrisi per hari yang disusun oleh Badan Pangan dan Nutrisi Amerika Serikat, seorang laki-laki dewasa berusia 19 hingga 50 tahun membutuhkan asupan protein sebanyak 56 gram per hari. Sedangkan wanita dewasa membutuhkan asupan protein sebesar 46 gram per hari. Sehingga bisa disimpulkan ketika kita mengkonsumsi daging sebanyak 100 gram per hari, paling tidak kita telah mencukupi setengah dari kebutuhan protein. Asupan protein ini adalah salah satu standar yang menjadi perhatian dalam bidang kesehatan serta kesejahteraan sosial. Sebuah bangsa yang asupan proteinnya jauh di bawah standar adalah sebuah bangsa yang digolongkan dalam kelompok kurang sejahtera. Dan menurut survei dari Badan Pusat Statistik BPS di tahun 2009, secara rata-rata masyarakat Indonesia hanya mendapatkan protein hewani sebesar 50 gram dalam satu hari. Berdasarkan data ini, masyarakat Indonesia harus lebih meningkatkan konsumsi dagingnya. Saat ini masih banyak masyarakat yang ragu untuk makan daging kambing karena kolesterolnya yang tinggi. Seiring dengan perkembangan informasi dunia medis, pengetahuan masyarakat akan bahaya kolesterol terhadap kesehatan menjadi semakin meningkat. Namun seharusnya Anda lebih memahami akan arti kolesterol lebih mendalam. Jika kolesterol adalah sebuah bahan yang didapatkan dari bahan pangan yang berasal dari hewan, yaitu daging, telur, dan susu. Tapi kini tumbuhan pun juga memproduksi bahan yang serupa dengan kolesterol, sehingga disebut dengan fitosterol. Kolesterol sebenarnya tidak selalu bersifat merugikan tubuh, karena kolesterol terbagi menjadi dua bentuk, yaitu high density cholesterol atau HDL dan low density cholesterol atau LDL. Dua sifat kolesterol ini, LDL dan HDL, memiliki sifat yang bertolak belakang. Jadi sebenarnya kolesterol itu memang ada dua jenis ya. Ada yang jenisnya adalah baik dan satu jenisnya jahat. Yang dapat menimbun itu adalah yang jenis jahat ya, yang kalau istilahnya kita bilang LDL. Jadi dia itu adalah membawa kolesterol masuk di dalam pembuluh darah. Tetapi pada dasarnya manusia itu butuh kolesterol ya. Di antaranya untuk membantu penyerapan vitamin D, juga bisa juga untuk membantu pembentukan hormon seksual dan lain sebagainya. Sifat LDL akan mengendap di dalam pembuluh darah, sehingga luas permukaan pembuluh darah akan menyempit karena tumpukan kolesterol LDL di dalam pembuluh darah. Bentukan ini disebut dengan istilah plak pada pembuluh darah. Plak inilah penyebab utama gangguan jantung dan pembuluh darah. Salah satu penyakit yang timbul akibat plak adalah penyempitan pembuluh darah koroner di jantung atau aterosklerosis. Karena sifatnya ini yang cenderung merugikan kesehatan, maka LDL disebut dengan kolesterol jahat. HDL di dalam darah sifatnya justru melarutkan LDL. Karena sifatnya ini, HDL disebut dengan kolesterol baik. Banyak orang menganggap konsumsi daging berhubungan dengan tingginya kolesterol. Dalam standar nutrisi, batas maksimal asupan kolesterol per hari adalah 300 mg. Secara ilmiah, kandungan kolesterol dalam daging kambing dan domba adalah 66 mg.
dalam 100 gram daging. Sedangkan kandungan kolesterol daging sapi adalah 50 mg dalam 100 gram. Mitos bahwa daging kambing lebih tinggi kolesterol memang dapat dibenarkan jika dibandingkan dengan daging sapi. Tapi bandingkanlah dengan kandungan pada jeroan, utamanya hati. Hati adalah organ yang berfungsi sebagai pembentuk kolesterol. Kandungan kolesterol pada semua hati hewan ternak berkisar pada 300 hingga 500 mg dalam setiap 100 gram. Sumber kolesterol lainnya adalah otak, serta jeroan lainnya termasuk usus. Sehingga sumber kolesterol pada kambing terletak pada hati, otak, dan jeroan, bukan pada dagingnya. Sehingga jelaslah daging adalah bagian terbaik dari kambing untuk dikonsumsi. Kolesterol dalam kajian nutrisi terkait erat dengan asam lemak trans yang biasa terdapat dalam minyak goreng dan mentega serta makanan siap saji. Kandungan kolesterol di dalam makanan siap saji bisa mencapai 200 mg atau 4 kali lipat dibandingkan dengan daging kambing dengan domba. Setelah bicara soal daging kambing yang ternyata sangat menyehatkan, masih ada kandungan lain yang bermanfaat. Dalam Islam, susu memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan. Seperti yang Allah firmankan dalam surah An-Nahl ayat ke-66. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi bersabda, "Maka sesungguhnya aku tidak mengetahui makanan dan minuman yang kandungan gizinya mencukupi kecuali susu." Nah, jelaslah susu dianjurkan untuk dikonsumsi termasuk susu kambing. Dibanding susu sapi, susu kambing punya beberapa keunggulan sebagai makanan tambahan bagi anak balita. Selain lebih mudah dicerna, susu kambing mengandung lebih banyak mineral yang dibutuhkan untuk pertumbuhan anak. Jika pada sapi pernah dikenal keturunan Holstein sebagai penghasil susu utama, di kelompok kambing ada jenis Sanet, yaitu penghasil susu berkualitas tinggi dengan kandungan lemak rendah dibanding jenis kambing lainnya. Susu kambing memang memiliki karakteristik yang berbeda dengan susu sapi. Susu kambing memiliki daya cerna protein yang tinggi dan rasa asam yang sangat khas. Susu kambing mempunyai struktur dan ukuran lemak yang lebih kecil dibandingkan dengan susu sapi, sehingga lemak mudah sekali larut dan tercampur secara lebih merata. Hal itulah yang menyebabkan susu kambing terasa lebih halus dan lembut. Di sisi lain, susu kambing mempunyai kandungan lemak relatif lebih tinggi dibandingkan dengan susu sapi. Susu kambing juga bersifat sebagai probiotik. Dalam susu kambing terkandung beberapa bakteri yang memiliki kemampuan meningkatkan proses pencernaan. Sehingga konsumsi susu kambing baik bagi orang-orang yang menderita gangguan pencernaan seperti penyakit lambung dan usus. Sifat probiotik dalam usus kambing juga berfungsi meningkatkan proses pemecahan sari-sari makanan. Karena bakteri-bakteri baik dalam susu kambing akan melakukan pemecahan sari-sari makanan dengan cara memfermentasi. Sehingga proses pencernaan berjalan lebih optimal karena organ-organ pencernaan mampu menyerap sari-sari makanan yang lebih baik. Pada penderita gangguan pencernaan seringkali mengidap kekurangan nutrisi karena sari-sari makanan tidak terserap sempurna dan larut dalam tinja. Susu kambing juga memiliki kandungan nutrisi yang menguntungkan tubuh. Konsumsi 1 gelas susu kambing per hari bisa memberikan asupan 5% vitamin C per hari. Selain itu, susu kambing juga mengandung 2 jenis mineral, yaitu magnesium dan selenium. Kedua mineral ini bermanfaat sebagai peningkat sistem kekebalan tubuh. Dan satu lagi manfaat susu kambing adalah kandungan kalsium di dalamnya yang bermanfaat untuk meningkatkan kepadatan tulang sekaligus mencegah penyakit tulang keropos atau osteoporosis.
Pemanfaatan ternak kambing selain daging dan susu adalah kulit. Kerajinan kulit berasal dari kambing atau domba, termasuk salah satu produk berkualitas ekspor. Dan salah satu sentra produksi kerajinan berbahan dasar kulit kambing dan domba adalah Garut. Kulit domba menjadi bahan baku beberapa jenis barang, antara lain tas, jaket, sepatu, dompet, serta ikat pinggang. Kerajinan kulit domba mampu menjadi penggerak sektor ekonomi. Ratusan hingga ribuan orang bisa mendapatkan nafkah karena keterampilan mengolah dan memproduksi kulit. Satu lembar kulit kambing atau domba utuh dengan kualitas terbaik bisa berharga hingga jutaan rupiah. Dan ternyata kualitas olahan kulit kambing asal Indonesia berhasil menembus pasar global. Dan hingga saat ini, peluang usaha dalam level dunia masih terbuka lebar untuk produk-produk kerajinan berbahan dasar kulit kambing atau domba. Berbeda dengan tren batu-batu cincin yang sedang diminati dan menghiasi layar televisi saat ini, kegiatan di alam bebas seperti mendaki gunung, menelusuri hutan, menyusuri gua, dan bersepeda juga banyak diminati berbagai kalangan. Meski beresiko tinggi, tantangan dan petualangan yang disajikan justru menjadi candu tersendiri bagi para penikmatnya. Kegiatan yang sekaligus olahraga ini bermetamorfosa menjadi kegiatan wisata dan rekreasi. Kegiatan yang dulunya identik dengan para pecinta alam, kini mulai merambah masyarakat awam. Berbagai event organizer yang mengatur kegiatan juga semakin memudahkan siapa saja untuk menjalani hobi ini. Mereka tak hanya berwisata, tapi juga berolahraga. Alam Indonesia yang indah, kontur alam yang beraneka ragam, menyajikan petualangan beragam yang memicu adrenalin. Gunung-gunung yang berjajar rapi sepanjang Nusantara menjadi tantangan tersendiri bagi penikmat olahraga. Mulai dari gunung dengan ketinggian yang cocok bagi pemula dan orang awam, hingga gunung-gunung tinggi dengan tingkat kesulitan yang membutuhkan keterampilan dan alat-alat khusus untuk mendakinya. Indonesia juga kaya sungai-sungai yang menjadi destinasi kegiatan arung jeram. Mulai dari yang memiliki tingkat kesulitan rendah, hingga yang beresiko tinggi yang diperuntukkan untuk para profesional. Indonesia juga kaya hutan yang bisa dieksplorasi demi sebuah petualangan. Alam Indonesia yang indah, kontur alam yang beraneka ragam, menyajikan petualangan beragam yang memicu adrenalin. Gunung-gunung yang berjajar rapi sepanjang Nusantara menjadi tantangan tersendiri bagi penikmat olahraga. Mulai dari gunung dengan ketinggian yang cocok bagi pemula dan orang awam, hingga gunung-gunung tinggi dengan tingkat kesulitan yang membutuhkan keterampilan dan alat-alat khusus untuk mendakinya. Indonesia juga kaya sungai-sungai yang menjadi destinasi kegiatan arung jeram. Mulai dari yang memiliki tingkat kesulitan rendah, hingga yang beresiko tinggi yang diperuntukkan untuk para profesional. Indonesia juga kaya hutan yang bisa dieksplorasi demi sebuah petualangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedi Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Mungkin jadi pertanyaan bagi sebagian kalangan, apakah dalam Islam ada aturan tentang berkegiatan di alam bebas? Jawabannya tentu saja ada. Bahkan jauh-jauh hari para ulama Islam telah merumuskan bahwa syariat Islam cakupannya adalah seluruh perbuatan mukallaf, termasuk di dalamnya kegiatan di alam bebas. Apapun itu, selama masih perbuatan manusia, maka akan menjadi objek hukum bisa wajib, sunnah, makruh, haram, atau mubah. Apabila jika diamati lebih lanjut, kegiatan di alam bebas juga memiliki banyak manfaat yang sesuai dengan anjuran syariat, sehingga bisa menjadi sarana tercapainya tujuan ibadah. Contohnya, dalam kegiatan di alam bebas diperlukan fisik yang prima dan jasmani yang sehat. Medan yang berat, perjalanan yang jauh,
kondisi yang tidak normal membutuhkan daya tahan fisik, kekuatan, kebugaran, dan kecepatan dalam bereaksi. Hal ini sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW tentang sosok ideal seorang mukmin, bahwa Allah lebih menyukai orang-orang mukmin yang kuat. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Fisik yang prima dan sehat juga dibutuhkan seorang mukmin dalam melakukan ibadah sehari-hari. Mulai dari salat yang wajib dikerjakan sehari 5 kali sebanyak 17 rakaat. Belum lagi jika ditambah dengan salat sunnah hingga qiyamul lail. Semua itu membutuhkan tubuh yang kuat dan sehat. Begitu juga dengan ibadah puasa, haji, tawaf keliling Ka'bah 7 kali, sa'i lari-lari kecil antara Safa dan Marwah 7 kali, semuanya menuntut kesehatan yang prima. Demikian juga dengan kewajiban mencari nafkah bagi para pria. Tentu jika tubuh gampang sakit, badan lemas, maka akan menjadi penghalang untuk menunaikan ibadah yang mulia ini. Fisik yang prima dan bugar, salah satunya ditunjang dengan olahraga. Hampir sebagian besar kegiatan di alam bebas merupakan bagian dari olahraga dan Rasulullah mendukungnya. Setiap perbuatan yang di dalamnya tidak ada zikir kepada Allah adalah sia-sia, kecuali seorang lelaki bersenda gurau dengan istrinya, seorang yang melatih kudanya, dan lomba lari antara 2 batas dan berenang. Hadis riwayat Nasa'i. Dari hadis tadi, 3 dari 4 kegiatan yang disebut Rasulullah SAW merupakan bagian dari olahraga. Persiapan kuda, lomba lari, dan berenang. Semuanya tentu agar seorang muslim hidup seimbang, sehat rohani, dan jasmani. Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW menyuruh dan memotivasi para pemuda agar berlatih memanah. Beliau mengatakan, "Panahlah wahai Bani Ismail, sesungguhnya kakek kalian seorang pemanah." Hadis riwayat Bukhari. Kegiatan di alam bebas bukan hanya berguna untuk melatih fisik. Kegiatan di alam bebas juga bisa melatih mental dan menumbuhkan sifat-sifat positif lainnya, seperti berani, sabar, peduli terhadap orang lain, taat terhadap pemimpin, berkorban, dan lain-lain. Semua sifat tersebut dibutuhkan oleh seorang mukmin, apalagi para pejuang Islam dimanapun mereka berada. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 200. Pengembaraan atau berpetualang di gunung-gunung dan hutan, rimba yang lebat, jurang, serta tebing terjal, bergumul dengan arus deras, riam, dan jeram di sungai, disadari atau tidak, akan memberi pengaruh pada bentuk karakter pribadi seseorang. Berbagai rintangan yang dihadapi di alam petualangan atau pengembaraan akan membuat orang menjadi lebih tabah dan tidak mudah putus asa. Dalam kegiatan di alam bebas, kita akan menyaksikan ciptaan Allah yang tak biasa dilihat. Panorama indah dari puncak gunung, bikuan sungai-sungai, dan hutan yang menghimpun berbagai macam flora dan fauna. Sungguh semua tanda kekuasaan Allah ini akan memupuk keimanan kepada Sang Khalik. Sebuah pelajaran berharga yang tak boleh dilewatkan oleh para penikmat kegiatan ini. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 190 dan 191.
Setiap perbuatan ditentukan oleh niatnya. Begitu juga dengan bertualang di alam bebas. Mulai hanya sekedar hobi, ada yang harus melakukannya karena tuntutan pekerjaan, sebagian lain dalam rangka riset dan penelitian. Ada juga yang melakukannya sebagai bentuk olahraga dan rekreasi. Apapun tujuannya selama itu tidak bertentangan dengan syariat, tentu saja diperbolehkan. Apalagi jika memang sesuai dengan anjuran syariat, maka bisa saja hukumnya sunnah, bahkan wajib. Apapun itu, semestinya tetap kita niatkan dalam koridor ibadah. Niat ibadah akan menambah nilai perbuatan tersebut. Kegiatan di alam bebas yang tadinya hanya hobi, bisa menjadi bernilai ibadah. Kegiatan yang tadinya hanya sekedar wisata dan rekreasi, mendapat nilai tambah karena ibadah. Sedangkan jika tidak diniatkan ibadah, maka hobi hanya sekedar hobi, dan rekreasi hanya sekedar rekreasi. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi yang menyebutkan bahwa seseorang yang hijrah karena mencari wanita yang hendak dinikahi atau karena urusan dunia yang dicari, maka hanya itu yang ia dapatkan. Sesungguhnya, setiap perbuatan tergantung niatnya, dan setiap orang juga akan mendapatnya sesuai apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena wanita yang ingin dinikahinya atau dunia yang ia cari, maka hijrahnya hanya untuk itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika telah diniatkan ibadah di awalnya, tentu harus dibuktikan dalam pelaksanaannya. Di antara buktinya adalah tidak meninggalkan ibadah wajib lainnya seperti sholat 5 waktu. Kegiatan di alam bebas seringkali dihadapkan pada situasi yang kurang normal. Lokasi yang jauh dari sumber air, waktu yang sempit, kenyamanan yang terbatas, dan fisik yang lelah. Bagaimanapun kondisinya, tidak ada alasan untuk meninggalkan kewajiban sholat. Bagi seorang mukmin yang berkegiatan di alam bebas, dalam kondisi apapun, tidak diperkenankan meninggalkan sholat. Syariat Islam telah memberikan banyak keringanan dalam sholat. Jika berada di lokasi yang jauh dari sumber air atau hanya ada air minum, maka diperbolehkan bersuci dengan tayamum. Cukup dengan menempelkan telapak tangan ke tanah, bebatuan, ataupun permukaan lain yang berdebu. Kemudian mengusapkannya ke muka dan telapak tangan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Jika tidak bisa berdiri karena cedera atau permukaan tanah yang miring, yang tidak memungkinkan berdiri atau tempat yang terbatas, maka boleh sholat dalam keadaan duduk. Sholatlah kamu dalam keadaan berdiri. Jika tidak sanggup, maka sholatlah dalam keadaan duduk. Dan jika masih tidak sanggup, maka sholatlah berbaring. Hadis riwayat Nasa'i. Para ulama sepakat bahwa rukun berdiri ketika melaksanakan sholat gugur dalam keadaan tidak mampu, baik karena sakit atau hal lainnya. Dalam tata cara sholat pun boleh digabung waktu pelaksanaannya atau jamak, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Dan jika memang lokasi kegiatan tersebut telah melewati jarak diperbolehkannya qashar atau meringkas sholat, maka ini juga sebuah pilihan yang bisa meringankan. Praktek menggabungkan sholat ini beberapa kali dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau dalam perjalanan. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Umar, ia mengatakan, "Aku pernah melihat Rasulullah SAW jika ingin segera berangkat untuk perjalanan, maka beliau mengakhirkan sholat maghrib dan menggabungkannya dengan sholat isya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Seseorang yang sedang melakukan kegiatan di alam bebas yang berjarak 4 burut atau 89 km dari kediamannya, maka ia diperbolehkan meringkas sholatnya. Sholat yang boleh diringkas adalah sholat zuhur, asar, dan isya yang terdiri dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkosor sholat jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya, orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 101. Ayat tadi memang mengaitkan meringkas sholat dengan situasi kekhawatiran akan mendapat serangan. Akan tetapi, hukumnya kemudian meluas. Tidak hanya kekhawatiran diserang orang kafir, tapi juga ketika dalam perjalanan. Termasuk ketika berkegiatan di alam bebas, seperti mendaki gunung, menyusuri gua, dan hutan, dan yang lainnya. Selain mendapat keringanan berupa meringkas sholat, seseorang yang melakukan kegiatan di alam bebas juga memperoleh keringanan lain, yaitu menjamak sholat atau menggabungkan pelaksanaan 2 sholat dalam satu waktu. Sholat yang bisa digabungkan yaitu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Bisa dikerjakan di awal waktu, seperti zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, atau zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar. Dalam prakteknya, seorang petualang di alam bebas boleh melakukan sholat jamak dan qashar. Alhasil, seorang yang bisa melaksanakan sholat zuhur dan asar menjadi 4 rakaat yang dipisahkan oleh salam, zuhur 2 rakaat, kemudian salam, dan dilanjutkan asar 2 rakaat, dan ditutup salam. Praktek menggabungkan sholat ini beberapa kali dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau dalam perjalanan. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Umar, ia mengatakan, "Aku pernah melihat Rasulullah SAW jika ingin segera berangkat untuk perjalanan, maka beliau mengakhirkan sholat maghrib dan menggabungkannya dengan sholat isya." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Tidak hanya bersuci dan sholat, keringanan ibadah lain juga didapat oleh orang-orang yang berkegiatan di alam bebas, seperti keringanan dalam puasa. Jika memang dirasa berat, maka diperbolehkan tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain. Dengan semua keringanan itu, tentu tak ada alasan lagi meninggalkan sholat wajib, baik ketika berada di tengah hutan, di lereng gunung, atau di perut bumi. Akan lebih baik lagi jika tetap istiqomah melaksanakan amalan sunnah seperti salat witir, wirid, pagi dan sore, sehingga selalu dijaga oleh Allah Ta'ala dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jika di awal segala kegiatan telah diniatkan ibadah, maka tidak meninggalkan sholat merupakan salah satu contoh pembuktian niat tersebut. Secara tegas, Islam mengharamkan 2 orang yang berlainan jenis dan bukan mahram dari penglihatan, pendengaran, dan kesertaan orang lain. Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwa bila hal itu terjadi, maka yang ketiga adalah syaitan. Apalagi dengan kondisi di alam bebas yang godaan terjerumus dalam maksiat bisa saja lebih besar karena jauh dari pengawasan banyak orang. Kegiatan di alam bebas biasanya dilakukan secara rombongan, maka penting sekali untuk menunjuk 1 orang sebagai pimpinan. Dan seluruh rombongan wajib mentaati keputusan yang dibuat oleh pimpinan rombongan. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila ada 3 orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin." Hadis riwayat Abu Daud. Kondisi mental dan fisik yang lelah biasanya membuat orang mudah tersinggung dan ego cenderung tinggi sehingga rentan terjadi perselisihan. Tapi karena kondisi alam bebas yang menuntut adanya kerjasama dan saling membantu, sehingga diperlukan kata sepakat dalam pengambilan keputusan dalam situasi yang tidak mendukung. Peran seperti inilah yang nantinya akan diambil pemimpin rombongan. Kegiatan di alam bebas juga jangan sampai merusak lingkungan. Menjaga kelestarian alam atau lingkungan merupakan salah satu dari tuntunan syariat Islam. Melestarikan alam punya arti sangat penting karena terkait dengan keseimbangan alam dan masa depan kehidupan manusia. Sekecil apapun usaha pelestarian,
manfaatnya sangat besar bagi kehidupan. Gunung, hutan, gua, sungai, semuanya merupakan karunia Allah yang harus kita jaga kelestariannya. Memang semua yang ada di alam ini diciptakan untuk manusia. Tapi bukan berarti kemudian manusia seenaknya merusak dan mengeksploitasi. Kita harus bisa menjaga kelestarian alam agar dapat dinikmati oleh generasi masa depan. Mengeksploitasi alam secara berlebihan dapat menyebabkan rusaknya alam. Jauhilah 3 perilaku terlaknat. Buang kotoran di sumber air, di pinggir jalan, dan di bawah naungan pohon. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Oleh sebab itu, para petualang di alam bebas perlu memperhatikan hal ini. Berada di alam bebas bukan berarti bebas bertindak sesuka hati. Bebas membuang sampah sembarangan, bebas mengambil apapun. Bahkan di kalangan pecinta alam sendiri terkenal sebuah ungkapan. Jangan mengambil apapun kecuali gambar, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak, dan jangan membunuh apapun kecuali waktu. Kegiatan di alam bebas juga rentan terhadap resiko tersesat. Orang yang tersesat biasanya akan kehabisan bekal. Berada di hutan tentu banyak hal yang bisa dijadikan makanan, baik hewan ataupun tumbuhan. Selama masih bisa mendapatkan yang halal, maka itulah yang harus diutamakan. Akan tetapi jika keadaan betul-betul kritis dan tidak ada makanan lain, maka dalam kondisi ini diberi keringanan memakan makanan yang hukum aslinya haram. Daging babi misalnya. Sebagaimana firman Allah, Allah telah menerangkan kepadamu apa-apa yang Ia telah haramkan atas kamu, kecuali kamu dalam keadaan terpaksa. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 119. Dan di ayat lain setelah Allah menyebut tentang haramnya bangkai, darah dan sebagainya, kemudian diikutinya dengan mengatakan, barang siapa terpaksa dengan tidak sengaja dan tidak melewati batas, maka tidak ada dosa atasnya. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Kondisi terpaksa maksudnya adalah karena kelaparan. Sedangkan sebagian ulama memberikan batas darurat itu setelah sehari semalam dan belum juga mendapat makanan kecuali yang diharamkan. Maka boleh makan sekedarnya untuk menjaga agar tetap hidup. Sedangkan sebagian ulama seperti Imam Malik berpendapat makanan yang haram tadi juga boleh disimpan hingga mendapatkan makanan halal.